Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial, video materi ya, mengenai mata kuliah kita ini pemrograman web bisnis. Masih bersama saya Gilar Aditya Pratama sebagai dosennya. Dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Ya, ini udah masuk ke pertemuan kelima atau video kelima kita ya. Sebelumnya sudah kita bahas banyak komponen HTML yang bisa dipakai untuk bikin website nantinya gitu ya. Sekarang kita belajar stylenya nih. Karena kalau kita lihat kemarin masih kaku ya sebenarnya si web yang kita bikin tuh masih kaku, jadi nggak begitu bagus lah ya. Sekarang kita akan coba belajar bagaimana mengembangkan si style-style yang ada gitu ya. Kita coba ubah warnanya, kita coba ubah ukuran dan lain-lainnya lah. Jadi ada properti namanya style, kita akan belajar hal itu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Seperti biasa, kita coba buat dulu file namanya pertemuan 5 ya. File HTML ini bisa klik kanan langsung aja new file, new text dokumen dulu, nanti kita ubah namanya jadi pertemuan 5. Extension text-nya kita ubah jadi HTML. Oke. Karena saya udah punya jadi ini nggak penting. Kita langsung buka aja di Notepad untuk si source code-nya, kodenya. Kalau kita buka juga di Chrome untuk hasilnya seperti ini. Oke. Pertama mungkin seperti biasa kita punya HTML head yang isinya title dan body gitu ya. Body pun di sini kita kasih, kalau di pertemuan kemarin kita kasih margin left ya sama margin top. Nah, sekarang bedanya adalah kita atributnya style, tapi di dalam style ini banyak nanti atribut-atribut lain. Jadi kalau membedakannya dari kemarin adalah kalau pertemuan 4 itu langsung left margin sama dengan apa, top margin sama dengan apa. Tapi kalau di sekarang kita ngomongin style gitu ya. Nah, kita style dulu sama dengan apa. Nah, di dalamnya tuh masih banyak lagi nanti dalamannya. Cuman bukan pakai sama dengan, tapi pakai titik 2. Lalu diakhiri dengan titik koma, ya, ini. Lalu boleh yang selanjutnya gitu ya. Ini atribut selanjutnya boleh dimasukkan. Kalau ini saya pakainya adalah margin top sama titik 2 ya, titik 2 20 pixel, titik koma sebagai akhir atau akhir dari blok pertama. Lalu di sini ada margin left titik 2 20 pixel titik koma. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini kita bermain dengan style nih sekarang. Ini juga kita punya P itu paragraf ya. Ini dipelajari di pertemuan 2 ya. Si P-nya itu kita kasih style nih. Stylenya apa? Itu adalah color titik 2 red gitu ya. Ini kita kasih colornya itu adalah di dalam style gitu. Maka hasilnya adalah seperti ini sih. Pertama ini ada margin ya, margin left sama margin top. Lalu paragraf yang ini jadi punya warnanya merah gitu ya. Ini kita bisa ganti juga kan ya, si warna ini. Selanjutnya saya punya paragraf juga nih, cuman saya kasih stylenya adalah font style. Titik 2 isinya adalah italic atau garis miring ya, si italic nih. Ini paragraf seperti biasa sih, hanya kita kasih style seperti ini. Jadi style sama dengan kutip, nah baru di dalamnya kita apa atributnya, diakhiri dengan kutip lagi. Satu blok atribut itu diakhiri dengan titik koma seperti ini ya. Ini punya dua atribut style nih. Ini. Kalau ini hanya satu, tapi tetap kita pakai titik koma aja untuk akhirnya. Ini font stylenya italic. Kita lihat hasilnya ya, ini seperti ini. Ini mirip dengan tag U ya, U dan I ya. I di pertemuan 2 kita pelajari, tapi
kita tidak pakai itu, kita pakainya P paragraf, tapi kita kasih style untuk biar bisa italic. Selanjutnya ini punya stylenya text decoration underline. Kalau di pertemuan 2 sih kita langsung pakai ini ya, tag I dan tag U ya. Tapi kalau di sini kita pakai tagnya P lalu kasih style text decoration underline. Artinya apa? Kita punya paragraf yang dikasih garis bawah. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita punya lagi apa nih? Nah, ini selanjutnya kasih bold ya. Kalau bold itu pakai namanya font weight atau ketebalannya ya. Ketebalannya kita kasih bold kita. Hasilnya seperti ini. Ini sama seperti kita kalau kita kasih tag B. Ini bold. Selanjutnya kita juga punya font family nih, atau kita ganti fontnya dengan font sans serif kalau di sini. Ini hasilnya terlihat beda ya. Ini fontnya itu agak kaku ya, kotak-kotak, tapi kalau yang dikasih sans serif itu agak membulat nih fontnya. Jadi kita bisa ganti font untuk website kita sebenarnya. Ini font. Oke. Juga kita bisa ganti ukuran font size. Jadi bukan lagi pakai tag font ya, tapi kita pakai tagnya P, tapi dikasih stylenya font size 16 pt atau 16 poin. Makanya di sini dia yang ini agak besar. Tapi si fontnya balik lagi karena kita tidak set jadi sans serif kayak ini. Ini fontnya balik lagi tapi ukurnya yang kita besarkan. Oke. Lalu kita juga punya ini dikasih background color. Kasih background colornya adalah red, warna merah ya. Hasilnya adalah satu paragraf ini nih, sampai akhir nih, sampai ujungnya nih, dia punya warna merah di belakang. Tapi teksnya masih warna hitam, karena defaultnya adalah warna hitam. Sedangkan yang bawahnya ini adalah dikasih style background colornya blue, dan juga dikasih colornya white. Color white ini untuk si warna teksnya ya. Makanya di sini adalah biru, ada warna biru di belakang, tapi warna ininya putih, warna teksnya putih ya. Mungkin yang pertanyaan adalah bagaimana saya tahu si P itu ya, tag P itu punya style yang kayak tadi ya. Apakah color, terus font style, text decoration, font weight, dan lain-lain, dari mana saya tahunya gitu kan ya. Pertama kita bisa baca dokumentasi HTML-nya sebenarnya. Ini HTML documentation ya, documentation CSS gitu. Di sini sebenarnya kita bisa tahu bahwa elemen CSS ini punya apa aja gitu. Di sini kita bisa tahu, coba buka aja W3 School ya, cari yang HTML. Di sini cukup banyak juga nih penjelasannya tentang apa aja. Bahkan ada border nih, ada padding ya, ada margin gitu ya. Cukup banyak lah atribut-atributnya. Atau kalau kalian pengen lebih sederhana sebenarnya, kalian bisa klik kanan di, misalkan kita pengen ganti yang ini ya, atau yang ini deh, yang ukuran besar ini. Kita pengen ganti si stylenya ya, tapi saya nggak tahu ini stylenya ada apa aja. Klik kanan aja di blok sini ya, di sini klik kanan, lalu ada inspect. Biasanya akan memunculkan hal seperti ini ya. Nah, lalu kita di bagian tab elemen sini ada elemen, terus ini ada tab style sini. Lihat, ini udah ada font size 16 pt. Ini sama seperti yang kita set di sini. Nah, ini stylenya adalah font size 16 pt. Jadi, nah di sini kita bisa tambahkan style-style selanjutnya gitu ya. Cukup diklik aja, lalu kontrol spasi deh. Nah, dia akan memunculkan bahwa elemen P atau komponen P itu punya atribut style apa aja nih. Nah, kita bisa pilih mulai dari accent color gitu ya.
Bahasa kita ke atas nih. Accent color segala macam. Ntar agak panjang nih. Nah ini accent color, terus kontras pas lagi deh. Kita punya apa aja nih? Oh dari W ya, kalau dari bawah ada word break, width, white space, visibility. Wah banyak sekali style-style yang kita bisa pakai sebenarnya. Ada text indent, stroke ya. Terus apa lagi nih? Scroll padding segala macam. Ini kalau mau dicoba-coba boleh, tapi ya digunakan seperlunya aja sih sebenarnya. Misal saya pengen kasih margin ini nih. Margin left deh ya. Kita kasih margin left-nya adalah misalkan 10 pixel. Nah, kalau lihat sudah ada perubahan langsung ya. Yang terjadi pada si ini. Dia langsung agak menjorok sedikit karena kita kasih margin. Atau kita kasih font. Kita kasih font family nih. Enter aja. Nah, kita kasih font family-nya mau apa nih? Terlihat sudah langsung berubah ya. Fantasi, terus kita kasih ini monospace, sans serif ini yang kita pilih, sistem UI segala macam. Misalkan kita pakai yang tadi yang unik ya ini nih. Nah, tapi ini perubahannya sementara karena kalau kita refresh dia akan balik ke normal. Jadi kalau kita ingin perubahannya tetap gitu ya, kita bisa klik kanan inspect lagi, ulang lagi. Kita tambahin lagi ya font family ini. Font family-nya tadi monospace gitu ya. Terus kita kasih margin left-nya 10 pixel gitu ya. Nah, ini kita copy aja nih. Kita blok, kita copy ya. Copy teksnya, lalu kita pastein di sini nih. Nah ini. Ini stylenya asalnya kosong. Kita paste aja di sini. Nah, lalu kita rapihin aja. Jadi kita punya stylenya adalah font size 16, font family-nya monospace, margin left-nya 10 gitu ya. Kita simpan, lalu kita refresh. Maka perubahannya akan permanen karena kita udah simpan di script. Jadi kalau kalian bingung sebenarnya dalam P ini ada apa aja sih gitu ya. Kita bisa klik kanan inspect, lalu ke tab elemen, lalu di bawahnya ada tab style ini. Kita bisa kontrol spasi, kontrol spasi ini harusnya bukan kontrol V tadi. Ini klik dulu di sini, kontrol spasi. Nah ini kita bisa lihat ada apa aja properties si style itu, ini cukup banyak sih. Kita bisa pilih aja sebenarnya. Atau teks align-nya bisa diganti nggak ya? Coba jadi center, nah ini bisa ganti nih. Kalau kita pengen di tengah atau di kanan tuh pasti right. Nah ini. Ada apa lagi nih? Kontrol spasi lagi. Kalau dari A ini animation, aspect ratio, background, ini background color-nya bisa, background image bisa. Border deh, kalau saya kasih border, pasti kita perlu solid dulu gitu ya, solid, terus 1 pixel, warnanya misalkan green, atau jangan kelas katanya blue, nah atau red clear. Nah border pun bisa, jadi kalau kalian nggak tahu stylenya bisa balik ke inspect elemen ini ya. Oke, itu untuk paragraf ya. Kita lanjut dulu untuk yang lain. Selanjutnya kita punya div nih. Div itu seperti apa? Div itu komponen kalau kita seolah-olah punya kotak kosong. Div itu ya. Jadi kita punya kotak kosong gitu ya. Kita kasih stylenya adalah background color-nya adalah CC ini tuh abu ya. Kita kasih width-nya 200, kasih height-nya 30. Kita kasih, nah di dalamnya teks yang namanya blok 1 ke bawah. Setelah itu kita punya satu div lagi, background color-nya ini. Ini saya nggak tahu ini warna apa nih, ntar cek aja. Width-nya sama, 200, height-nya sama 30, kasih tulisan blok 2 ke bawah. Kita lihat ya, apa yang terjadi dengan kotak kosong ini yang di tengahnya ada teks.
Nah ini, blok 1 ke bawah dan blok kedua ke bawah. Jadi si kotaknya adalah seperti ini, di dalamnya ada teks, lalu kotak selanjutnya ada di bawahnya gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kotak selanjutnya atau div kedua itu ada di bawahnya gitu ya. Bagaimana caranya kalau kita pengen si kotaknya itu ke pinggir? Nah seperti ini. Karena kan ada kadang kita pengen bikin style ke pinggir gitu ya. Caranya seperti ini. Jadi kita buat satu div dulu, satu kotak dulu. Kita kasih style, namanya adalah displaynya flex. Terus kasih margin bottomnya 2 pixel gitu ya. Nah baru di dalamnya lagi ada kotak-kotak yang lain. Ini kotak seperti ini sih sebenarnya. Kalau ini landai ke bawah, kalau ini blok 1 ke pinggir, blok 2 ke pinggir, blok 3 ke pinggir. Kita kasih background color-nya ini, width-nya kasih 200, height-nya kasih 50. Ini enter juga nggak apa-apa ya. Kasih display-nya flex lagi, line itemnya center, dan justify content-nya center. Supaya benar-benar ada di tengah. Jadi ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga gitu ya. Tapi dibungkus pakai div lagi. Dan dia kasih display-nya flex. Supaya apa? Supaya dia bloknya tuh ke pinggir seperti ini. Kalau tanpa div pembungkus, itu hasilnya ke bawah. Tapi kalau kasih div pembungkus, hasilnya ke pinggir. Ini kita kalau main style ya. Main blok kosong gitu ya, kotak kosong, dan main dengan style. Yang bawahnya pun sama sebenarnya nih. Saya punya div kosong, kasih display flex dan margin bottom 2. Saya juga punya 3 blok di dalamnya, 3 blok div di dalam seperti ini. Tapi yang berbeda adalah saya pengen background color-nya ini, kalau ini kan statis ya warnanya. Saya pengen background-nya ini warnanya gradasi. Nah, yang pertama adalah gradasinya adalah dari merah ke kuning, gitu kan ya. Tapi ini pasti by default dari atas ke bawah. Kita lihat yang ini. Nah, ini dari merah ke kuning itu dari atas ke bawah gradasinya. Kalau saya pengen gradasi warnanya itu dari kiri ke kanan gitu ya, maka background image linear gradient to right, dari kiri berarti dari menuju ke kanan, yaitu red ke yellow. Itu menuju ke kanan, hasilnya seperti ini, dari kiri ke kanan, merah ke kuning. Kalau saya pengen warna gradasinya itu diagonal ya, dia menuju bottom right atau kanan bawah, berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Ini seperti ini. Lihat dari kiri atas ke kanan bawah gradasi warnanya ya. Ini sebenarnya bisa kita ganti pakai warna yang atas ini sih. Nggak mesti harus red dan yellow ya. Kita ganti aja seperti ini. Warna keduanya ini misalkan. Kita coba refresh di sini. Nah ini warnanya berubahnya seperti ini gradasinya. Jadi nggak mesti pakai warna yang ada, tapi kita bisa pakai warna hexa ya, hexa colornya. Jadi kita sudah punya style nih sebenarnya, mau yang ke bawah atau yang ke pinggir, kita bisa bikin blok-bloknya lah. Mungkin nanti ini tempat nyimpan logo gitu ya. Blok kosong tempat nyimpan logo, ini tempat nyimpan judul dan lain-lain. Tapi sayangnya ini nggak nyampe ujung nih, nggak nyampe full ya. Karena tadi kita set bahwa si setiap blok div ini punya lebarnya 200 pixel. Kita nggak setnya adalah ukurannya 200 pixel, maka yang terjadi adalah dia cuma segini, nggak full ke kanan gitu ya. Ada trik lain sebenarnya untuk bikin kotak-kotak kosong gitu yang nanti kita isi tengahnya, adalah menggunakan table. Ini cukup mudah juga sebenarnya. Kita bikin sebuah table aja gitu ya. Kasih stylenya adalah 100% gitu ya. Biar lebarnya selebar apapun lah, pokoknya 100%. Terus daripada kita bikin blok div seperti ini gitu ya, kita bisa bikin menggunakan baris dan kolom. Ini baris pertama gitu ya.
ini isinya ada 3 kolom nih, kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Kita bisa set lebarnya 50 gitu ya. Ini nggak usah di set deh yang tengah. Yang tengah kita tidak set lebarnya, tapi yang kiri dan kanan kita set lebarnya, yang tengah nggak di set. Ini pun sama deh. Jadi si TD-nya yang kita kasih style. Kalau tadi kan div-nya yang kita kasih style, sekarang TD-nya kita kasih style. Sama nih, background color-nya ini lebarnya 50, tingginya 50. Nah, kalau di div untuk menampilkan teks di tengah itu menggunakan align item center dan justify content center. Tapi kalau di TD kita bisa menggunakan text align-nya center dan vertical line-nya middle. Ini untuk si teksnya berada di posisi tengah seperti ini nih. Kalau ini kan agak kiri atas ya. Ini udah di tengah-tengah gitu ya. Ini pun udah di tengah-tengah. Jadi agak beda penggunaannya ketika kalau menggunakan div juga menggunakan table. Tapi tujuannya sama, agar teksnya itu ada di tengah. Gitu. Ini blok 1, ini blok 2, ini blok 3 gitu ya. Tapi yang kita set lebarnya hanya yang kiri dan yang kanan, sedangkan yang tengah itu kita tidak set. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ini 50 pixel tuh segini. Sedangkan ini nggak di set, jadi selebar mungkin lah. Kalau kita geser juga ini, dia bakal menyesuaikan ukurannya. Kita ganti deh, jangan 50 pixel banget karena terlalu mepet. 100 deh. Yes. Lebarnya 100, ini 100, juga ini 100 ya. Nah, oke, ini 100 pixel. Masih kekecilan sih, tapi nggak apa-apa. Tapi jadinya kita punya si tabel yang lebarnya 100% gitu. Jadi kalau kalian pengen bikin layoutnya itu kotak-kotak seperti ini, ya pakai seperti ini aja. Bisa pakai div atau bisa pakai tabel gitu ya. Atau kalau tidak pengen punya warna, ya kita hapus aja warnanya nih. Misalkan langsung teksnya gitu, nggak usah ada warnanya gitu. Kita bisa pakai seperti ini. Nah, seperti ini aja. Maka hasilnya adalah yang baris kedua di tabel ini putih kayak gini. Jadi yang maksudnya saya ngasih warna background tuh supaya tahu bahwa ukurannya tuh sebesar itu. Tapi kalau ini dia putih nih. Atau yang tengah masih tetap ada deh. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa diisi putih kah atau nggak ada warnanya, sama aja. Seperti ini. Agak rumit ya masalah style ini. Karena memang iya, dibikin website itu ya, HTML ini, yang paling sulit adalah bagian styling ini, atau istilahnya CSS ya ini. Kita harus lihat lagi dokumentasi nih di CSS itu kayak gimana gitu ya. Si propertiesnya ada apa aja, segala macam, kita bisa baca-baca dulu nih dokumentasinya. Atau kalau nggak mau baca-baca dokumentasi karena kebanyakan, langsung aja di sini klik kanan inspect gitu ya. Kita pengen dia tuh apa aja nih, ini warnanya kita ganti deh gitu ya. Packer apa gitu, atau di sini ada punya warna apa aja nih, dark salmon misalkan. Kita pengen apa lagi nih, fontnya segala macam. Nah, ini kita ganti-ganti aja. Tapi kalau di sini sifatnya sementara, jadi kita harus copy lagi ininya. Ini font size nih bisa gede. Kita copy ini, lalu kita paste di sini untuk sebagai hasil yang permanen. Kayak gitu ya. Jadi ini hanya sebagai bantuan aja bahwa di sini tuh ada properties apa aja. Font misalnya, ada apa aja, atau text misalnya. Ada text shadow nih ternyata. Coba text shadow bisa diisi apa aja nih. Enggak, kalau yang coret-coret ini berarti artinya nggak bisa ya. Apa ini?
teks, apalagi nih kalau yang punya teks decoration, text transform, coba ya, ada apa aja nih? Ada capital, lowercase gitu, ada uppercase tuh. Jadi cukup banyak lah properti-properti yang kita bisa pakai di style ini. Memang agak rumit sebenarnya kalau kita pengen perfect banget, pengen stylenya indah, tapi ya memang harus seperti ini kalau kita pengen bikin website yang bagus. Oke, itu sih dari saya untuk pertemuan kelima ini ya. Jadi kita ngomongin style yang sebenarnya tidak terbatas sih style tuh. Masih banyak, cuman ini dasar-dasarnya udah saya ajarkan. Semoga bisa dipahami, juga bisa diulik, dan juga dipraktekkan ya, supaya ngerti dan ya paling nggak bisa bikin style yang indah lah, yang bagus. Tidak monoton seperti yang sekarang ada gitu ya. Itu aja mungkin dari saya tutup video pertemuan 5 ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pertama, terima kasih.